Seruan boikot terhadap produk Prancis dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia pasca pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menyinggung umat Islam. Sejauh mana efektivitas seruan boikot produk Prancis terhadap sektor ekonomi tanah air dan juga Prancis? Kita akan membahasnya siang hari ini dengan peneliti senior Indef Eni Sri Hartati yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mbak Eni. Siang, Mbak Rifana. Ya Mbak Eni, kita tahu ini kemarin tanggal 30 Oktober MUI sudah memberikan himbauan menyerukan agar masyarakat kita memboikot produk-produk dari Perancis. Seberapa signifikan sebetulnya Mbak Eni seruan boikot atas produk Perancis ini terhadap sektor perekonomian Indonesia maupun dari Perancis, Mbak Eni? Ya, kalau secara direct impor kita kan tadi Mbak Rifana sudah sebutkan ya, hanya sekitar 800 juta. Tidak terlalu besar sebenarnya importasi kita Oke. dari Prancis, mungkin hanya sekitar tidak lebih dari 2% mungkin kalau dari total impor. Berbeda dengan impor dari Cina ya sampai 33% gitu. Artinya sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi kalau buat perekonomian Prancis ini termasuk cukup signifikan karena apa? Karena hari ini kan di tengah pandemi pasti daya beli masyarakat secara global ini turun. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka juga harus hati-hati betul memaintain yang namanya market. Indonesia termasuk salah satu market yang cukup besar buat Prancis. Jadi size ekonomi Prancis dengan size ekonomi Indonesia ini kan berbeda, Mbak Rifana. Artinya kalau sampai masyarakat Indonesia memboikot produk-produk Prancis, tentu ini dampak yang lebih besar negatifnya untuk Prancisnya. Tapi kalau untuk Indonesia kan alternatifnya banyak karena impor dari Prancis ini bukan termasuk produk-produk yang basic atau kebutuhan pokok. Jadi tadi disebutkan lebih banyak produk-produk fashion dan sebagainya, dan alternatifnya juga banyak. Jadi kalau misalnya kita memboikot produk-produk dari Prancis bisa membeli dari produk-produk lain gitu, termasuk dari Amerika, termasuk dari Eropa yang lain. Gitu. Oke Mbak Eni, kalau nilai impornya bagi tanah air, bagi Indonesia tidak terlalu signifikan, tapi bagi Prancis ini tentu saja merugikan. Bagaimana dengan nilai ekspornya Mbak? Apakah kemudian itu akan berpengaruh terhadap hubungan perdagangan antara Indonesia dan juga Prancis Mbak? Ya, Indonesia juga termasuk tidak mempunyai ekspor yang cukup besar ke Prancis gitu. Dan selama ini sebenarnya potensi ekspor ke Prancis ini kan lebih banyak produk-produk yang ini karena ekspor kita sendiri sebenarnya secara overall ini kan dominasi juga komoditas. Prancis tidak termasuk industri-industri manufaktur. Nah, sehingga ini nggak terlalu besar. Mungkin yang kita harapkan sebenarnya Prancis membuka ekspor untuk industri turunan CPO yang selama ini juga Prancis termasuk yang ikut ya. Hampir semua negara Eropa kan masih keberatan dengan CPO Indonesia gitu. Jadi paling dampaknya tidak terlalu signifikan. Tetapi menurut saya di luar ekonomi ini sebenarnya message-nya boykot ini tidak hanya sekedar perhitungan kalkulasi untung rugi ekonomi, tapi ini message terhadap seluruh pemimpin dunia bahwa menjaga perdamaian dunia itu penting, apalagi di tengah pandemi, dan menyinggung hal yang paling hakiki, HAM yang paling hakiki itu kan keyakinan seseorang ya. Jadi kalau ini dicampuri ya pasti akan membuat persoalan yang cukup besar gitu. Oke, itu ada message yang ingin disampaikan terkait dengan seruan boykot seperti yang tadi Mbak Eni sampaikan. Ini bukan hanya masalah boykot produk saja, tapi ini sudah mengganggu masalah keyakinan begitu ya. Tapi kalau kita lihat ini digambar. Investasi memang cukup besar juga sih. Oke, kalau investasi bagaimana Mbak? Jadi investasi, jadi kan sebenarnya tadi kan 800 juta itu kan yang direct masih impor langsung dari Prancis. Tapi investasi Prancis yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya juga cukup besar. Kalau kita lihat misalnya produk-produk home supplement ya atau
yang dibutuhkan sehari-hari, Kebutuhan misalnya di rumah pokok begitu ya? tangga, ini kan Ya. juga cukup besar. Tapi ini sudah diproduksi di dalam negeri, tapi investasi dari Prancisnya yang gitu jangan diboikot lah. Oke, artinya yang semuanya diproduksi di dalam negeri, barang-barangnya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, beberapa brand ataupun produk itu jangan diboikot begitu, karena itu akan mempengaruhi kondisi perekonomian di internal kita juga ya Mbak ya, di dalam negeri begitu? Betul. Oke, Mbak, kalau kita lihat di gambar ini banyak sekali ibu-ibu kemudian yang, merusak ataupun, membanting dan juga memboikot barang-barang mewah dari Perancis begitu. Ini kan kalau kita lihat komoditas produk dari Perancis tadi Mbak Eni juga sebutkan kebanyakan tuh untuk fashion ya, barang-barang mewah ataupun branded. Apakah kemudian masyarakat kelas menengah yang biasa membeli produk-produk fashion ini akan semuanya terpengaruh atau itu hanya sekelompok-sekelompok saja sebetulnya Mbak Eni? Kalau semua pasti tidak. Oke. Karena untuk umat muslim sendiri juga masih terbelah ya. Mhm, mhm. Tetapi buat saya sebenarnya message utamanya tadi untuk mengingatkan, untuk memberikan aspirasi bahwa pemimpin dunia ini harus benar-benar menjaga ketertiban dunia. Oke. Jadi sebenarnya aksi ini kan hanya lebih ke ungkapan apa aspirasi dari masyarakat Muslim Indonesia. Iya. Jadi menurut saya kalau barang-barang yang sudah dibeli terus dirusak ini kan juga rugi sendiri gitu Iya. karena nggak akan punya dampak. Tapi aspirasi yang disampaikan memang akan punya dampak, terutama tidak hanya sekedar Presiden Macron minta maaf, tapi pemimpin dunia yang lain juga jangan mengulangi dan berhenti apa namanya Islamofobia gitu kan. Itu yang paling utama. Jadi kalau aksi boikotnya sendiri ini sekali lagi hanya representasi dari pernyataan sikap, tapi yang paling penting adalah bagaimana pernyataan sikap ini bisa di follow up. Jadi kalau misalnya pernyataan sikap ini kemarin sudah disampaikan juga oleh pemerintah Indonesia dan apalagi ini benar-benar dilakukan pembicaraan bilateral gitu antara pemerintah dan pemerintah Prancis, ini ke depan akan tidak terulang lagi kasus-kasus yang seperti sekarang. Oke, artinya masyarakat terbelah, tidak seluruhnya kemudian menyetujui tindakan-tindakan memboikot seperti itu. Tapi kalau kita lihat selain barang-barang mewah, ada produk-produk makanan juga Mbak yang berasal dari Prancis. Sekali Ya, lagi, apakah masyarakat akan beralih dan memboikot produk makanan dari sana atau ya tetap mengkonsumsi begitu saja Mbak? saya secara pribadi termasuk yang katakanlah memberikan sinyal ya Oke. atau message kepada Presiden Macron agar ke depan tidak mengulangi perbuatannya dengan tidak membeli. Oke. Jadi tidak membeli sementara produk-produk dari Prancis, yang impor dari Prancis. Walaupun yang sudah dibeli ya kalau perlu anu ya jangan dirusak gitu kan nggak sudah percuma kalau sudah dibeli kan sudah terbeli gitu. Ya, Kalau ini ya. kan untuk memberikan message bahwa kalau Anda bersikap begitu maka ini akan merugikan perekonomian Anda termasuk juga sebenarnya merugikan banyak kepentingan publik gitu. Oke, artinya yang paling didudukan di sini dengan seruan boykot dari Indonesia dan juga mungkin negara-negara Muslim lainnya itu adalah pemerintah Prancis begitu ya Mbak ya? Bisa disimpulkan seperti itu Betul, nggak Mbak Eni? terutama sebenarnya Presiden Macron-nya gitu. Jadi sikap Presiden Macron dan juga ini message juga ke pemimpin-pemimpin dunianya lain karena kan yang Islamofobia ini tidak hanya sekedar Presiden Macron gitu. Banyak pemimpin Eropa yang masih menganggap Islam teroris ataupun juga apa Islamofobia. Nah, sebenarnya ini message-nya gitu. Oke, Jadi titik utamanya itu bukan boikotnya, ya, tapi ya. message-nya adalah agar seluruh pemimpin dunia ini menjaga kedamaian dunia untuk saling menghormati, tidak mengatasnamakan hak HAM gitu kan dengan sebebas-bebasnya. Oke, kita berharap message-nya ini sampai ke Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga pemimpin dunia lainnya agar menjaga dan juga menghormati kebebasan ataupun keyakinan beragama begitu ya Mbak ya, supaya kedamaian ini tetap terjadi di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih sekali Mbak Eni Srihartarti, peneliti senior Indef atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.